kita hari ini akan bahas ya sekitar seputaran market. Kemudian kan terakhir kan ini kemarin muncul berita soal IPO-nya anak usaha MDKA ya. Hmm. Apa? Merdeka Pani ya, Vin ya? PT Iya. Merdeka Koper, Merdeka Pani ya namanya. Nah Merdeka ini, Panik. apa ini kan? Nama perusahaannya kan? Merdeka Panik Gold. Ya, Merdeka Pani Merdeka Gold. Pani Gold. Ya, Jadi, ini jadi ada hubungannya sama Pani nggak? lu tahu nggak sih? Loh, kan nanya. Ini Enggak bener. nanya loh. Enggak, bener. Ada yang nanya gue, kok emang ada hubungan sama Pani kok? Lu jangan salah, beneran banyak yang kepikiran terus Iya. mungkin jangan ada hakanya Pani, dipikir anak usahanya Pani mau IPO. Iya. Merdeka Soalnya orang Panik Gold. dengarnya sekilas itu ya Merdeka Pani. Oh, Pani itu ada usaha gold ya gitu. Ada jualan kopi juga ada jualan kopi. Oke, kita mulai dari ISG hari ini ya. ISG hari ini ditutup di level 7952. Jadi sempat di level 8000, tapi turun lagi karena berkat DCI ya. Ya. Berkat DCI. Berkat DCI kita naik ke 8000, tapi juga berkat DCI kita turun dari 8000. Ya. Tutup Sempat. Iya. 7952 tutupnya. Kemudian hari ini foreign buy-nya 3,8 triliun, foreign sell-nya 4,1 triliun. Jadi mungkin sekitar 300 miliar ya. Ya. Net sell-nya 300 miliar. Ya. So far gue lihat hari ini banking juga masih BCA ada sedikit inflow. Oke. BCA ada sedikit inflow, BBRI masih ada inflow, BRI itu yang outflow, BBNI sedikit inflow, DCI enggak. Apalagi ya? Telkom ya. Telkom mulai DSSA. outflow, ASI sedikit, DSSA yang masih ada inflow. 2 hari ini masih ada inflow DSSA. Jadi Ya. Market mungkin kalau gue lihat blue chipnya nggak begitu banyak bergerak ya, lebih cenderung ketahan. Hari ini brand juga ada sedikit outflow asing ya. Tadi sempat nyentuh pagi-pagi nyentuh 9.800, kemudian turun lagi. Hari ini brand itu AKPD, CCDP yang jualan, termasuk AZ, BK, SQ, XC, MG gitu. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa, mungkin dari yang lagi menggeliat itu adalah saham-saham Pak Haji Isam ya. Nah, ini tuh sebenarnya ada apa sih sama Pak Haji Isam ini? Mau jawaban serius apa bercanda? Lu jangan ketawa aja lu. Kalau yang bercanda, nah, kita mulai dari hal yang bercanda dulu. Lu jangan ketawa aja lu. Sebenarnya kan bukan pertama kali gue bahas soal ini ya sebenarnya. Ya, cuma waktu itu belum setenar sekarang lah beliaunya gitu kan. Betul. Sekarang baru tenar beliaunya gitu. Jadi siapa tuh Pak Haji mau merit lagi, ngawur nih. Ngawur nih. Bicara macam-macam ya lah ya. Ngawur ini ngawur ini, jangan ini. Ya intinya kan sebenarnya ya setiap kali pergantian rezim selalu pergantian kekuasaan kan, udah pasti itu. Betul. Tapi kan nggak tahu kekuasaannya siapa yang megang gitu kan. Sebenarnya dilihat soal Pak Haji ini sudah muncul semenjak semenjak kasus Timah itu sebenarnya sih. Kalau kalian perhatiin kasus Timah itu sebenarnya menarik untuk dibahas gitu sebenarnya. Cuma ya semenjak saat itu menjadi turning point-nya lah buat emitennya Pak Haji ini gitu. Gitu sih. Oke. Ini sebenarnya memang secara kalau kita lihat juga dulu pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi itu kan juga ada beberapa istilahnya konglomerasi kali ya, Vin ya. Ya. Yang dekat sama ke pemerintahan tuh biasanya memang di pasar modalnya khususnya perusahaan-perusahaannya itu akan dapat impact lah kayak gitu. Nah, kalau jawaban tadi itu jawaban serius apa jawaban bercanda, Vin?
Bercanda sih, anggap aja bercanda sih. Kalau yang serius? Kalau yang serius bisa lihat di postingan gua terakhir. Nah, jadi Nah, yang eh, hari ini ya, yang hari ini yang hari barusan aja. ini. Iya betul guys, itu dipantau. Hmm. Terus Iya. kalau Cinovi gimana Ci? Lihat nih Ci. Kalau kalau aku sih yes. Masa Loh, yes mulai orang Bu Haji? dia mulai mancing ya, dia sendiri ya mulai mancing ya, bukan gua ya, bukan gua ya, bukan Iya, gua ya. kalau gue sih simply ngelihat dari apa ya, dari pergerakan gue, balik lagi ya, waktu yang zaman CPO yang lain udah pada naik, kalau lu perhatiin saham JAR, itu akumulasinya tuh panjang banget loh, panjang banget bagus. Dan gue udah bilang, gue biasa gue pakai Dartpas. Gue kalau ngeliat yang akumulasi udah panjang begini, dia Mhm. nah itu gue suka tuh sekalinya dia udah mulai kelihatan ada breakout. Dan gue memang udah mantau dan ngikutin pergerakan akumulasinya. Jadi gue punya barang tuh memang di bawah banget ya di level 300-an. Itu Hmm. tuh belum, ya nggak banyak lah memang yang nyebut dan perhatiin gitu. Jadi pas waktu di 300-an dan CPO lain udah pada terbang, secara kan JAR juga CPO ya, ada Ya. CPO-nya kan. Jadi ketika gue ngeliat akumulasinya bagus, gue juga ikut beli akumulasi. Meskipun kayak dia tiap kali kena 400, pasti turun lagi ke 300-an, ngejarum. Itu sempat beberapa kali kan kayak begitu kejadiannya. Dan gue ngeliat biasa kalau saham yang kayak gitu memang akumulasinya serius, biasanya sekali jalan itu lumayan panjang rally-nya. Jujur barang Hmm. gue udah sempat ngurangin dia kayak setengah porsi ketika dia udah kena di level 1000-an. Karena menurut gue, di level 1200 ya. Di level 1200 tuh gue ngurangin setengah porsi. Karena di angka 1000 aja tuh gue mantau lumayan ketat. Karena biasa kayak angka-angka 1000 itu kan angka psikologis ya. Ya. Ada Ya. takutnya ada supply yang lumayan di situ. Tapi gue ngeliat bahkan supply di situ pun demand-nya masih kuat demand-nya. Jadi gue hold dan gue ada buang setengah di 1200. Nah, hari ini gue ngurangin porsi lagi karena gue males aja gitu dikunciin. Hmm. Jadi ya kan, karena kan dia udah kena suspense pertama kan. Dan which is Hmm. hari ini arah lagi. Jadi gue tinggal profitnya doang. Apa modalnya udah gue ambil, udah gue amanin dulu lah gitu. Jadi meskipun kalau dikunci apa ya udah gue nating tulus. Tapi gue Ya. ngeliat sih potensinya demand-nya secara hari ini arah pun juga masih bagus banget sih. Jadi kalau gue biasa kalau megang saham kayak gini gue tinggal udah follow the trend aja. Gue follow aja sampai sampai trennya patah. Selama masih masih oke trennya, gue sisanya gue akan pegang aja terus. Hmm. Yap, 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 yap. Oke. Dan Dan Oke. kalau TB sebenarnya juga menarik kan, dari awal itu menarik, cuman karena gue nggak mau punya kayak pegang barang gue juga yang lain juga udah banyak, jadi gue cuma pilih satu jar. Tapi TB itu kan secara company fundamentalnya juga bagus ya, dan dia lumayan dulu dia termasuk saham yang dividend player kan. ya, Orang Ya. yang suka main TB itu karena dividend player, tapi pergerakannya memang lumayan lumayan apa stagnan gitu di angka 700-an. Kalau perhatiin 700 ketika Hmm. tiap kali dia mau ke arah 900 tuh pasti ada seller. Dan itu juga lumayan panjang akumulasinya. Jadi sekali Hmm. jalan ya menarik juga. Dan kalau dilihat story-nya juga bagus ya. Dia mau mungkin ya ada corporate action atau apa ya, gue juga belum tahu sih. Hmm. Gitu ya. Mm-mm. Biasa kan lu yang paling tahu duluan biasanya. Bukan gitu ya? Masa, masa, Oh, enggak, enggak gitu ya, enggak gitu ya enggak, konsepnya ya. enggak Oh, gitu konsepnya. gue Gue pikir kan kan gue pikir kan biasanya ada yang tahu duluan. Ya. kebetulan aja itu pas hoki aja. Oh, ya, ya, ya. ini biasa Vin kebetulan Vin. Ya, Sama dan sama ada dua saham lagi yang menarik nih buat gue. Kemarin gue lumayan main di film ya, di saham film. aduh, film. Tapi karena ya karena simply gue hafal style dan pergerakannya. Jadi gue berani main di film. Ketika dia Hmm. ARB yang waktu rebalancing itu kan dia kena outflow ya dari asing ya. Itu Hmm. gue beli di situ Hmm. 3.190, which is the next day-nya ARB lagi. Cuman karena gue masuknya dengan porsi, jadi gue masih bisa itu lagi, beli lagi. Dan ya sempat trading keluar dan hari ini ya masuk lagi, trading lagi. Hmm. Ya, Hmm. ya, ya, ya. Le, bukan film yang itu, Le. Bukan, Le. Jangan, Le. Ntar di ban loh.
Sama satu lagi ya yang menarik itu Palem ya, karena pergerakan hari ini kalau lu perhatiin ya MDKA, MBMA, yesterday ya, MDKA, MBMA itu kan lumayan bagus ya Hmm, pergerakannya ya. hmm, hmm. Ya ada Iya, iya. ngeliat ada flow. Ada Nah, ini ya, sentimen Sorry, apa? Ci. Sorry. Banyak orang yang nggak ngerti Inggris di sini. Yesterday itu artinya apa, Ci? Tolong. yesterday artinya itu buang sampah pada tempatnya ya. Oh, oke. Siap. Jadi gue kemarin karena gue ngeliat MDKA dan lainnya, gue ngeliat flow-nya bagus, cuman gue males kayaknya beli MBM. Ya, Akhirnya oke. gue memutuskan untuk beli Palem. Gue Oke. Ini ngumpulin Palem. Cuman ini memang kan juga barangnya tipis ya, ini jadinya juga hati-hatilah. bertepatan sama sentimen IPO MDK kan. Ya, Ya, jadi bertepatan sama sama IPO-nya Saratoga MDKA. juga gua rasa hari ini Saratoga hari ini juga tadi sempat naik. Kemarin Drop. Han yang bagus Saratoga drop. Saratoga. Ya, Hari Kemarin. ini drop. ini Ya, drop. kemarin dia sempat bagus kan, hari ini drop. Nah, ya gue memutuskan ya gue beli Palem sih. Menurut gue Nah, menarik lah. Cuman kan karena Palem kan dia ada invest ya di MDKA, Saratoga. Jadinya ya udah gue beli Palemnya dan sama nih. Ini juga tipikalnya udah lumayan sideways lumayan lama. Kalau dia berhasil bisa breakout sih menarik loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Palem tuh support resist quote itu tuh di level 480 ya, 480 484 itu resist yang paling kuat dan itu udah berlaku sejak Januari 2024. Ini udah setahunan, hampir 2 tahun itu resist ini tuh nggak pernah ditembus. Gue ingat tuh dulu Palem tuh naik karena apa ya, Vin? Naik karena BBB ya? Apa? Oh BBB. iya. Aku laku Ada kalau nggak salah ya. ada keterkaitan sama BBB kan dulu. Ya, aku laku ya, seingat gue ya dulu. Ya, waktu itu 2021. Ya, ini back to 2021 story. Iya, bener. Banyak saham cycle yang tahun waktu itu main kayak BPKP, Cars, ASLC, kalau kalian perhatiin ya, itu pada jalan lagi kan? Ya, makanya orang yang nonton ini tuh pasti sudah lebih pintar sedikit daripada follower yang lain. Intinya, kenapa kok itu bisa jalan semua? Karena suku bunga turun, guys. Kalau suku bunga lagi naik tinggi, percuma lo naik isu. Gitu loh. Tunggu, nih ada yang komen nih. Wah, si Cinobi pakai baju warna blue. Kode. Ini bener-bener. Blue. Aduh. Apakah ada hubungannya? Kita lihat. Gitu. Coba lu lihat aja top bayarnya hari ini siapa itu. Itu ada ini ya, film. Beberapa yang lagi cukup menarik. Bisa kita lihat ya guys. Betul. Yang film sih tadi ada yang mention gue sih. Jadi gue tahu. Tadi ada yang nanya Adaro ya kalau nggak salah ya. Oke. Ya, Adaro sih hari ini turun ya. Tadi apa sih yang tadi ada yang nanya? Iya, Adaro. Adaro nggak ada akum ya hari ini kan, masih mostly jualan ya. Dia turunin ke small cap ya. Ya. Iya. Nggak ada yang menarik dari Adaro, gue lihat masih belum. Adaro gue lihat ke 1.400 sih kalau gue ya. Gue 1.500-an sih gue liatnya. Ya, di area situ baru mungkin. Ya masih ya chartnya dari trennya masih belum oke ya. Yes. Disclaimer on guys. Nggak bener nih orang-orang ini ngomong nggak disclaimer on nih gimana ini? Ada sertifikasi nggak kalian? Ada. Gue nggak ada, gue bukan influencer. Kan gue bukan influencer, gue retail. Ya, gue juga bukan influencer kok. Gue cuma itu. Terus by the way gue ingetin lagi, kita hari ini baru rilis video YouTube yang baru ya, podium ke-5 ya. Ke-5 itu kita membahas soal BCA. Nah, soal BCA pas kita take video itu tuh kita nggak tahu nih sebenarnya ada apa sih antara pemerintah dengan BCA gitu. Kok tiba-tiba disinggung gitu ya, Vin ya? Kok tiba-tiba nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Nggak, pas kita tag kan kita belum tahu.
belum tahu atau pura-pura Nah, belum tahu atau belum tahu pura-pura nggak aja. tahu. Bilangnya belum tahu lah. Ya ceritanya Oh, nggak tahu dulu Ceritanya lah. nggak tahu, Vin. oh Nah, ya biar ternyata penasaran ya. ternyata hari ini udah tahu. Dari kemarin tuh udah tahu. Oh, ternyata ini. Jadi Ternyata dari tanggapan Patriot jadi Bonds. jadi tanggapan lu mengenai Patriot Bonds ini apa? Tanggapan lu apa? Ya, gue nggak. Gue kalau sebagai BCA tuh gue cuman oh ya udahlah bantu-bantu lah. Gitu. Layaknya Patriot sama guru tanpa pahlawan Ya, tanpa tanda jasa yang ya. rela berkorban. Ya, Kalau lu lihatnya gimana? Kalau lu sama Cinovi lihatnya gimana Patriot Bonds? ya Patriot Bonds itu nggak untuk kita lah intinya. Gitu. Kalau gua Iya. sih ya Targetnya bukan untuk kita kalau ya. kalau ya targetnya jelas bukan untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gua dikasih cuan 2% sama government bond 6%, ya gua pilih 6% dong. Gitu aja Betul, logikanya. betul, betul. Kenapa kok muncul 2% kok si pengusaha besar ini pada mau? Nah, itu kalian pikir sendiri lah. Gitu. Gitu. Gitu ya. Ya itu Udah coba paham ya pikir. guys. Gue nggak Ya, berani banyak ngomong ah. Gue takut nanti gue kalau pulang Indonesia gue nggak dikasih masuk lagi. kalian makanya kalian ngajak kita kan mengajak audiens tuh berpikir kan gitu loh. Yes. Ya, apa kira-kira yang mau diatur nih apa gitu. Ya bener juga tuh ada yang komen tuh daripada diakuisisi 51%. Betul. Nah, itu berhubungan dengan video kita setelahnya Nah, itu. Ya. Nah, makanya coba nonton. ya coba nonton. Kenapa kok BCA itu tidak mungkin diakuisisi 51%? Nah, Nah, kalian nonton sana. Nonton kalian dulu. nonton deh. Nggak, nonton jangan lupa di-share juga yang ke Jangan lupa temennya. di-share, di-like, di komen lah. Kalian punya pendapat apa tentang video itu, kalian komen aja gitu guys. Komennya yang berhubungan aja lah ya. Berhubungan aja komennya. Maksudnya kalau kalian mau komen saya, oh Cinovi ini tipe gua banget, boleh guys. Aduh astaga deh. Astaga. Itu pasti ramai Namanya- tuh komennya tuh. Tuh. Nama channelnya apa tuh kok? Aduh, ini nah.podium. Nah, Duh, Ya, tadi capek nih. di IG-nya Podium tuh ada linknya kan ke YouTube. iya ntar gua Atau lihat. ini. Subrek lagi. Cinovi paham subrek nggak sih, Vin? Nggak ngerti dia. Soalnya Apa super gitu. Apa itu? Udah, Subrek. Apa sih? Subrek. Oh, subscribe. subscribe. Anjay. Perbenaran kata bahasa Indonesia gue kurang ya. Bukan Ci, itu bukan. Itu bukan bahasa Indonesia yang bener, Ci. Subrek. Gue kira rekening, sub rekening gitu. Wah, Bazi Trader ini berarti trading pakai Baz. Ini dong, Patsu. Ya. Wah, ini seru Waduh, nih. ini nih seru nih. Ya. Ini mungkin topik yang nanti kita bahas ya, Ci. Maksudnya, ya Vin ya. Nantilah kita bikin satu topik. Nah, mau dibacain apa zodiak, tarot, sama garis hidup. Nah, lu bikin dulu bajunya itu loh, lu bikin dulu. Oh iya, baju apa? Shaman. Baju Syaman lu bikin dulu. Trading 4 pilar. Oke. Jadi itu yang tadi kita bahas ya guys, maksudnya terkait sama video YouTube kita. Jadi silakan ditonton, silakan di subscribe. Jangan lupa untuk kalian kalau punya pendapat apa komen lah di YouTube itu. Gitu. Nah, Vin, mungkin apa yang mau lu update atau Cinovi? Lu apa ya? Penasaran apa? Gua nggak penasaran apa-apa sih. Gua penasaran kenapa saham gua nggak naik-naik gitu aja. Penasaran gua. Kurang sabar kali ya? Kurang sabar kali ya. Enggak. Mungkin ya. Nah, kalau kan pasti banyak nih orang ngadepin masalah saat ini ya. Kok saham-saham yang gue pegang belum naik? Ya. Saham orang terbang. Begitu gue jual, ternyata besoknya atau 2-3 hari lagi terbang gitu. Ya. Itukah yang lagi dialamin orang-orang, Vin? Harusnya iya ya. Harusnya iya. Soalnya ada beberapa kan kayak saham-saham itu kan ada yang stagnan gitu kan. Terus habis itu kita pindah, yang kita jual ini terbang, yang itu enggak gitu kan. Itu sering kejadian tuh. Jadi ya it's part of the market mechanism lah gitu. Maksudnya ya kita mesti
mesti apa ya, mesti punya trading plan dan kenapa kok kita beli saham itu gitu. Maksudnya ibarat kalau kita beli saham yang ya kita tahu secara fundamental bagus gitu ya, tapi susahnya itu gini loh kan, masalahnya itu yang sering kejadian di Indonesia itu ketika lo tahu satu saham ini bagus gitu ya, tapi Ya, pergerakannya kan naik turun naik turun naik turun gitu kan. tinggi. Jadi Ya, lo punya kecenderungan untuk oke, beli bawah, jual atas, beli bawah, jual atas gitu kan. udah Tapi pas lo jual terbiasa atas terus langsung brrr, terbang. langsung ya langsung terbang Karena terus kita, nggak kembali lagi karena benar gitu. sih, karena kita udah dibentuk begitu 2 tahun terakhir ya, dari 2023. Ya, Ya, betul. udah Susahnya di dibentuk. situ sih. Susahnya Nah, jadi susah nge-hold barang mungkin ya, kalau bisa dibilang ya. Ya, betul sekarang betul. sekarang tadi case aja nih. Ini kan ada yang nanya nih, apa yang ngomong tadi tuh? Kayak apa saham PSAB kemarin dijual hari ini terbang tinggi. Gue pengen taunya nanyanya kenapa alasan jualnya kemarin tuh alasannya apa? Ya, apa Iya, alasan jualnya? iya. Kemarin baru jual. Kalau kalau gua sih ngelihatnya ya, mungkin kalau gua ngelihat dari kacamata teknikal aja ya, itu kan kelihatan Hmm, memang resistennya di 474. Terus waktu hmm. kemarin tuh candlenya coba lihat deh, itu hammer kebalik kan. Candlenya Ya, gede banget di bawah itu kan. bikin, itu Nah, itu emang besok, bikin galau sih. ya itu biasanya dibanting lagi kan. Ya Ya, siapa yang nyangka hari ini begitu kan gitu. iya Jadi iya. ya, iya sulit gitu ya. Maksudnya, gue bisa bilang bahwa ya memang trading itu selalu begitu gitu. Maksudnya ya kita kadang eh, mungkin cara yang paling baik itu adalah doing some taking profit sebagian, terus sisain sebagian gitu. Maksudnya Iya. at least ada sesuatu yang lu pegang ketika masih terbang gitu. Itu Iya sih. iya. Itu Lu ya nggak mesti bisa harus yang, kayak gitu. lu nggak bisa yang sangat sangat maksimal gitu ya. Nggak bisa, nggak bisa. Menurut gua sih, ya berdasarkan pengalaman gua ya, itu mustahil untuk dilakukan Iya, gitu. nggak bisa sih, nggak bisa Nggak bisa, Tunggu. meskipun apa ya, kadang itu gini, kita tahu patternnya, oke double bottom targetnya sekian gitu kan, mau pakai jari, mau pakai penggaris, terserah lah gitu. Tapi nggak sampai sana, eh udah udah turun. nggak sampai sana ya udah turun gitu kan. Jadi ya mau gimana gitu. Makanya kenapa ya akhirnya ujung-ujungnya mesti tahu rasa cukup aja sih, menurut gua sih. Agree agree. Nah, gue against nih. Kalau tapi menurut gue, kalau saham apa PSAB itu kemarin Hmm, kemarin jualan itu kan candlenya merahnya, tapi even merahnya dia dua, jadi dia candle hijau terus dua candle merah kan. Ya, Tapi dua candle merahnya itu tuh nggak tuh lebih panjang atau lebih turun di bawah candle hijau sebelumnya loh. Kalau menurut ya, gua, dan dia garis MA-nya tuh semua udah rapi, udah kayak berlapis gitu. Menurut ya, gua, kalau gua pengalaman gua biasa yang kayak gini, gua berani hold. Gua berani hold risk the hold. Gua ibaratnya gini, gua nggak apa-apa floating profit gue hilang, nggak apa-apa. Gue prefer hold karena dia nggak bikin candle merah yang lebih gede daripada candle hijau sebelumnya. Ke satu, kedua, garis MA-nya semua masih rapi, which is berarti trennya masih masih kuat dijaga gitu. nah, Ketiga volume volume candle buangan yang kemarin itu tuh nggak lebih gede juga. Jadi sebenarnya harusnya harusnya gini, harusnya di hold kalau memang hari ini ternyata merahnya makin dalam, nah itu baru dibuang di cut loss. Mendingan kalau gue sih biasa gue lebih prefer gitu. nah, tapi masalahnya juga ada beberapa orang kan yang belinya itu tidak di posisi yang rendah gitu loh. bagus ya. Maksudnya nggak di posisi yang bagus. Makanya kenapa terjadilah hal seperti itu kan. Kecuali kalau Hmm. kita ngomong, let's say ya, kita ngomong kita belinya mungkin di 420, 424 itu masih ya, maksudnya sih kalau naik cut terus habis itu turun 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 ya oke lah masih masih floating profit gitu kan. Tapi kalau belinya pas break, nah itu ya di tengah-tengah Itu candle yang bikin gitu kan galau. beli, nah itu yang susah gitu. Sebenarnya sebenarnya ya, kalau kita berbicara, oke, misalkan kita masuk dari double bottom nih. Oh, double bottomnya udah break nih. Break Hmm. ke 430 kan break. Nah, ada satu yang bikin galau ketika 3 hari setelahnya Hmm. atau 2 dan 3 harinya itu turun ke 422. Wismin itu adalah breakdown dari area breakoutnya. Terus Hmm. besokannya dia naik. 2 harinya Ya, lagi dibanting, baru hari ini naik. Tapi memang poin gua adalah posisi itu sangat sangat, sangat berpengaruh sekali lah. Betul, betul. Gua rekom PSAB itu di grup sama coach Mando. Itu tuh pasti di ayun begitu tuh banyak yang galau gitu. Mau buang hmm, apa enggak gitu loh.
Sebentar, sebentar Ci Novi. Sebelum itu kok dia nggak rekom ke kita ya? Enggak, Iya. Gimana ini? Nggak berbagi Iya bener nih. guys. Ini ini. gimana nih? Nggak bener nih. Ini Ini ini, nggak ini bener nggak nih. bener ini. Ini Hoki nggak Ini nggak bener hari bener ini nih. Ara guys. Ini ini. ada pengkhianatan di sini nih. Nggak bener nih. Ya Nggak Kita bener jangan bikin ini. ya. kita bikin ribut aja, Vin. Apa? Iya. Ya Biar boleh, apa? boleh Iya. sih, boleh sih. Ini kok nggak bener gini nih. Waduh, Kan kacau kita ini. berbagi guys. Berbagi ya. Wah, gak bener, wah kan kan? Tuh, Moderatornya tuh. keluar Nggak semua bener nih. emang nih. Ngawur kok, Request. ngawur kok, ngawur kok. Ngawur kok orang ini kok. Kan Eh, kan kan. Dia masuk sendiri, Vin. Udah nggak bener iya. ini, Vin. Nih. Kabar Oh, kayak begini nih, Vin. Kan dia dia random. dia diam-diam masuk sendiri, keluar sendiri. Diam-diam. Namanya Aduh. namanya juga rezeki ya guys. Ya, sering banget ini masuknya ngajak, keluarnya sendiri-sendiri. Nah, Oh, itu dia mending rupanya. mending gitu Vin. Paling penting gitu ya. Mending masuk nggak dia nggak ngajak, keluar juga nggak ngajak. Ada Nah, yang itu masuk cocok. ngajak, keluar nggak kasih Nah, tahu. nah, nah, yang sering udah punya barang, ya kan, pas naik gitu kan, baru difomoin di atas gitu. Itu sering gitu. Itu sering gitu. Tapi bang. Loh, kok tiba-tiba punya barang terus difomoin di atas. Nah, itu dia. Iya, galau guys. Nah, ya itu sering terjadi lah. Iya, iya. Ya, ini part of inilah guys, part of balik lagi ya soal PSHB itu part of eh, trading sih ya. Proses belajar trading tuh ya begitulah. Enggak Yuk, enggak melulu sebagai seperti di teori gitu loh. ya, Itu. setuju. Oke, kita buka beberapa pertanyaan Q&A. Kalian boleh drop di kolom Q&A ya, di question jadi biar kita bisa baca juga. Jadi lebih gampang. Yang mau Silakan. curhat ya boleh. Yang mau Yang curhat mau juga curhat. boleh, punya pengalaman Tuh. trading seperti apa, invest seperti apa, mau berbagi juga boleh banget sih. Gitu. By the way, Mina udah keluar dari FCA besok ya. Yoi, Yoi. Ada yoi, yoi. besok yang keluar dari Oh, FCA itu tapi dia itu juga ya Han ya. Keluar dari apa? Tadi baca Indeks, indeks apa ya? indeks 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 apa FTSE, ya? apa sih? FTSE Oh, ya, FTSE ya. FTSE. FTSE, Bes- FTSE. besok yang keluar itu BMAS, GGRP, HOP, TIPA, WOWS, DUTI, GTSI, dan Mina. Oh, si Mina tuh keluar dari FTSE ya. Keluar dari FTSE, FTSE, FTSE. Ya, MDKA menarik. Buat gue MDKA menarik. Oke. Gue belum punya posisi karena duit gue masih di tempat berhamburan di tempat lain. Ya, MDK tuh menarik karena lagi ada sentimen. Hari ini gap apa? Bukanya 24.50. Oke, Hmm. kita bahasin satu-satu. Sektor Tapi batubara nunggu apa kira-kira? Nunggu, Nunggu nunggu, China. nunggu. No, satu China, yang kedua nunggu banyak perusahaan batubara rungkap. Itu yang ditunggu. Sebenarnya ini Itu. udah masuk di fase momen seperti CPO tahun lalu ya. Iya. eh, Sebenarnya kalau kita main di komoditi itu simple sih sebenarnya, supply and demand sih. Kalau misalnya supply-nya ya sama seperti sekarang lah. Kalau kita cerita tahun lalu kan banyak banget smelter nikel kan yang tutup kan, gitu. Maksudnya karena ya oversupply gitu, oversupply dari sisi Indonesia-nya gitu kan. Dan banyak negara lain juga mengalami oversupply gitu, karena demand-nya juga kurang. Kalau di catnya CPO kan ya kita tahu tahun 2022 harga CPO tinggi, tapi kita banyak banyak dramanya lah soal CPO kan. Waktu itu ban ekspor segala macam, Ya, ya. barang itu banjir di dalam negeri, harganya turun di dalam negerinya. Padahal ekspornya tinggi-tinggi aja, tapi dalam negerinya yang hancur dan ada kebijakan mengenai DMO. Makanya kenapa ya banyak kelapa sawit yang akhirnya pada tutup gitu. Perusahaan kelapa sawit pada tutup ya supply-nya nggak bisa cover. Akhirnya ya eh, demand-nya naik ya nggak cover kan supply-nya gitu. Jadi seperti itu sih. Oke. Jadi gue ingat banget tuh, apalagi soal ini ya. CPO itu dicap bukan green energy ya. Karena menciptakan ini, menciptakan wah pamer anak yes. Halo Luis. Halo Luis.
Halo Luis. Nah, besok Hacker Ruiz. Aduh, Waduh. Hai. Luis. Canda Hai guys, Luis. bercanda. Ntar gue kena semprit lagi. Tapi catnya not bad loh, Apa? Ruiz. Luis ini tongkang ya? Tongkang ya? Iya, Bukan kapal. tanker kayak minyak gitu. Oh iya, iya. Oh iya, menarik. Luis, oke. Hai Luis. Hai Luis, baby Hai bocil. Luis. Dia tidur jam berapa, Eh, Vin? tuh ada yang pom-pom brand terus tuh Han, katanya brand dong Koko, brand gimana nih? 9.000 jam. Ya. Kalau kalau menurut gue sih benar kan, dugaan gue hari ini yang jualan brand tuh ada AK dan BK. Brand Dua, apa? dua Taka combo. dan Bekel. Kak doang, Ci. AK, sorry, AK. Ya, AK-nya kan jualan ya, lumayan ya. Lumayan gede. Kalau menurut gue sih ya 9.000 ya Han ya. 9.000, ya 9.000. 9.000 dapat Kalau gue sih. ngeliatnya justru ditahan di 9.175 sampai 9.200 sih. Iya, Harusnya dia ditahan di situ kalau mau tetap bagus gitu ya. iya. Buat maksudnya Area-area situ. trennya strong ya. Mungkin Kalau sebenarnya areanya ya sampai, kalau jelek-jeleknya aja bikin shadow mungkin sampai jarum 9.000 ya, sih. bikin jarum. Tapi Hero. gua rasa buat sekarang itu tradingnya udah nggak terlalu sejauh lah. Even maksudnya kita bisa nyebut koreksinya sampai mungkin sekitar 9.000 itu ya karena based on kenaikannya di tanggal 21 Agustus kalau gue ya. 21 Agustus naik ke yang paling peaknya kan hari yang kemarin ya, 27 Agustus. Nah itu sekitar di range itu kemungkinan ya koreksinya mungkin bisa balik ke 9.000 sih. Itu dia. Ini buat saya. Untuk ICBP dan ULTJ apa sudah waktunya dibeli? Wis. Waduh, ICBP ICBP masih belum kayaknya. Low. belum, belum. ULTJ nggak pernah lihat lagi saham ini. ICBP gue expect bisa ke 9.000. 9.000. Iya. Oke. Oh ya ULTJ juga. ULTJ kalau menurut gua ULTJ. menarik buat spek, tapi buat berharap dia naik tinggi kayaknya enggak. Karena trennya aja kan masih downtrend banget ya. Downtrend ya. Jadi gini loh, kalau IHSG-nya lagi di trend uptrend. Jangan, kalau gue sih gue nggak suka cari sahamnya yang downtrend gitu kan. Biasanya tren IHSG begini, ngapain beli yang begini gitu, beli yang ikut. Dah kalau nggak kita pertumbuhan portofolionya kan jadi nggak bisa menang lawan IHSG. Kalau kita beli yang lagi turun begini. Oh, Kalau gue berarti sih gitu ya. IHSG gini kita beli Solana yang gini ya, jangan beli yang begini kan, gitu kan Oh maksudnya ya. iya. Ya. Berarti itu kayak jadi pertumbuhan menengah Iya. dan menengah bawahnya Indonesia. Hmm. Pertumbuhan Berarti ekonomi. Oke, Kak. IHSG begini, belinya Solana begini kan. Ya. Kalau Ya. beli yang lain jangan sampai begini ya. Nah, Ya. gitu kan maksudnya. Ya, Ya. Ya. itu dia. Ratu. Ratu gimana? Ratu. Ratu jujur gue kena cut loss 2 kali. Tapi ya ternyata keputusan cut loss-nya benar gitu. Gue cut loss kali di 7.000. Terus mau coba masuk lagi di 6.600-an. Terus gue cut loss lagi di 6.600, dia nggak kuat. Karena berarti kan diiris ya, bikin lower high, lower low terus gitu ya. Jadi belum kelihatan base-nya di mana, bottom-nya di mana, mendingan nungguin. Ini kan next support-nya berarti 6.200 ya? Ya, 6.200 betul. Ya. 6.200 mungkin ngekor 6.000. 6.000 tuh ada demand area ya kalau dilihat 6.000. Jadi gua rasa mungkin bisa ke sana. Bisa ke sana sih kalau gua lihat. Dia secara tren menengah tuh patah ya. Patahnya tuh pas break 7.000. Itu. Jadi kemungkinan ada potensi dia ke 6.000. 6.000 ya. 6.000. Susah dapat barang nih kok, susah. CBRE bagus. CBRE menurut gue bagus ya. FCA kan, tapi ya kalau udah lagi naik begini susah dapat barang sih.
Pertanyaannya cuman ya gimana bisa dapat barang, mesti cari barang di nego. Iya, betul. Cari barang di nego. Cari barang di nego. Oke. Film. Film hari ini volatile banget kok. Ada insight. Nggak ada insight sih. Gue Emang nggak boleh komen lah, gue tipikal no komen filmnya. tipikal pergerakan tipikal pergerakan film tuh ya memang begitu sih. Ya dia naik Eh, sampai kemarin 3.000 apa 3 kemarin berapa ya? Kemarin tuh naik kan 4 ribuan, 4 4.000, ribuan. 3.800 habis itu Ah, ya ngebreak turun ya. Eh ternyata juga dia kayaknya ada dikurangin apa weightingnya di MSCI yang kecil. Kemudian masih konsolidasi. Jadi wajar banget kalau dia konsolidasi sih menurut gua. Even misalkan 2.800 itu ada pijakan juga. Jadi kemungkinan mungkin beberapa hari ini ada konsolidasi lah gitu. Dan sebenarnya Broksum hari ini cukup menarik. ya, Apa itu? Apa itu? Film. cluenya, Apa? Film cluenya coba dicek broker summary-nya. dulunya. Nah, eh, intinya ya gitulah. Gua malas sebut. Rajanya Eh, kok. Raja ini kalau nggak ngebreak, Raja juga sama kayak Ratu ya. Raja hmm, menurut gua kalau selagi nggak break 2.900 kayaknya masih agak bolak-balik. 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 Raja kalau dikasih level 2600 itu menarik. 2.600 ya support ya ada. Ya, Ya, supportnya kuat banget di situ tuh. So far supportnya itu kuat banget. Kalau itu sampai jebol, ya malah harusnya bye-bye gitu. Karena itu ya, harusnya jadi support kuat ya banget. Tapi kalau dia bisa yes, yes, bertahan di yes. situ 2600 ya menarik buat dispek ya. Betul. Hmm. That's for me. Nah, ini gue nggak bisa jawab sih. Kok belakangan ini kok transaksi nego di CDA oleh HP itu gede-gede ya. Dihitung dari awal IPO aja udah 2,8 T. Arvin mungkin atau Cinovi boleh bisa jawab. Kalau Cinovi itu yang bisa jawab. Dia Jadi, jagonya nego-nego gitu. Aduh, gimana ya? Skip aja lah. Maksudnya pakai teknikal aja lah. Gue nggak berani ya jawab soal nego-negonya itu. Nggak enak. Tidak enak. Bukannya nggak enak, maksudnya nanti salah gitu. Bilang aja nggak tahu. Ya, paham. Em, jadi dia kan kalau diperhatiin dia selalu lumayan dijaga ya di level 1500 tuh. Hmm. Si CDIA ya kan selalu terjaga di level segitu tiap kali, bahkan waktu itu sempat ngejarum ke bawah terus selalu ditarik ke atas 1500 ya, lagi ya, pakai 1.500 tek. nya selalu dijaga. Dan Jadi, ya logikanya kan, maksudnya ini kan masih baru IPO yang waktu itu kita sebenarnya udah bahas kan ya. CDI ini hmm, menarik buat gua kalau dia udah mulai kelihatan base-nya di mana. Dia butuh sideway agak beberapa waktu dulu kalau menurut gua ya CDIA ini. Sesimpel itu, dan itu akan menarik buat dipantau, diikutin. Gue so far juga masih masih mantau sih pergerakannya CDIA. Cuman ya dia ngebase dulu lah, sideway dulu lah. Oh, itu ya. sideway dulu. Yang penting menurut gue ya 1.500-nya tuh dijaga sih. BBB dan Arto gimana Koci? Hmm. Gue BBB. nggak ngikutin lagi BBYB Marto. Eh, Bukan sub universe gue. Arto gue suka. Hmm. Karena ada perbaikan di sisi earnings-nya. Marginnya bagus. Ya itu aja. Kalau BBB gimana ya sahamnya? Gue nggak lihat lagi. Sebentar ya, gue coba cek dulu. Internet gue agak lambat nih. Coba kita cek BB, ya. BBYB eh, per 12 Agustus tuh sebenarnya secara volumenya cukup bagus dan cukup konsisten. Ibaratnya kan transaksinya meningkat lah gitu. Either dia ketika dia turun ataupun dia ketika dia naik gitu. Jadi konsumsi transaksinya cukup bagus sih. Gua notice tuh sekarang saham-saham yang kelihatannya akan gerak banyak, akan gerak jauh itu adalah dari sisi volumenya udah mulai meningkat cukup signifikan dan itu konsisten gitu. Nah itu yang sebenarnya kalian harus watch gitu, harus cari posisi
lihat kira-kira ada potensi nggak bisa masuk atau enggak gitu. Oke, Sama sekalian pantau Broksum gitu sih kalau gue lihat ya. oke, siap. Kalau lu gimana, Vin? Ya sama ya, intinya kan ya ini seperti gue bilang ya, it's back to 2021. Kalau kalian yang sudah exit di market Suku tahun bunga ya. 2021, ya kalian nggak tahu sektor apa yang akan menarik berikutnya gitu. Again ya, yang gue yang bisa cerita di sini adalah saham yang memiliki narasi mengenai ekspansi gitu-gitu itu akan menarik. Yang punya corporate action itu juga akan menarik. Terus sama yang rate sensitif ya, itu juga akan menarik gitu. Jadi ya, gue kebanyakan di saham-saham yang kayak gitu sama saham-saham yang punya corporate actions gitu. Jadi ya, kebanyakan di sana sih gue sekarang gitu. Nice. Oke, oke. Kalau gue lagi suka properti LT. Hmm, Properti. Udah tinggi, Ah, Ci. alasan gue beli LT si, karena ya gue punya apartemen di sana, jadi ya udahlah. si, sudah tinggi sih, tolong sih. Tinggi, Ci. Ya kan, kan bukan untuk dibeli, Bukan untuk dibeli ya. Nanti besok ada yang ngejar, Ci. Nanti besok diliatin, ada yang ngejar sih, biasanya sih. diliatin aja. Besok aja yang ngejar sih. Ya jangan dikejar. Kalau dikejar ntar lost loh. Janganlah. Berapa sih LT sekarang? 22. Wah, gila, mantap banget. Tapi Sama sama ini ya. sabar. Sama satu lagi ya, gua kasih hint ya. Gua nggak mau sebut emitennya. Perhatikan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Korea. Ya, perhatikan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Korea. BBKP. Loh, itu terlalu mainstream sih, terlalu standar. Berkaitan dengan Korea. Coba ya. Hmm, Gue yang bantu tebakin aja guys. ya, terlalu standar guys itu guys. Berkaitan dengan Korea apa ya? Gue juga lupa. Nah, Udah ah, saking banyak ya. Oh, gue tahu. Viva. Viva juga udah naik banyak. masih banyak. Kurang Nah, deep, masih jauh. ayo sebut lagi guys. Coba ditebak saham yang berkaitan dengan Korea. Ayo, tebak-tebak Jenny Blackpink. berhadiah. Jenny Blackpink. Oh, ada satu bank. By the way, ini hari ini kan Oh. keluar rumor nih soal Apa? Toba sama CDIA gitu. Ya, Menurut kalian tuh apa sih? Oh, gue tahu besok mau main apa. Gue langsung ketemu satu ide. Thank you, Arvin. nggak asik nih kalau sudah dia masuk nggak asik jadinya. Hah? Udahlah, nggak jadi. Kayak tapi bukan barang lo nih, beda nih. Gue tiba-tiba keinget ini. Gue udah lama nggak liatin dia. Hari ini Ayo, cakep. coba dulu mana. Lu mau tahu? Lu mau Ya, tahu? ya mau tahu lah. Kalau lu udah main di situ, gua nggak main di situ. Oh, oke, siap. Ya, oke. Apa kan nomor soal? Wah, ini kan bukan Korea ini. Ya emang bukan Korea, emang bukan. Ya, Gue tiba-tiba kepikiran aja. ya udah. Oke. Apa tadi? Toba sama Cedia ya. Oh, Eh, rumor. daripada gue menjelaskan panjang-panjang, kalian baca postingan gue soal Toba, udah berkali-kali, lu coba nonton, lu coba baca, itu penjelasannya jelas banget. Itu yang pertama. Yang kedua, Toba itu kan kerjanya waste management kan, dan ya kalian bisa hubungkan dengan Patriot Bonds gitu. Kalian hubungan dengan Patriot Bonds, apa hubungannya dengan Toba, apa hubungannya dengan CDIA, nanti kalian ketemu missing link-nya tuh di situ. Kenapa kok akhirnya gini? Bisnis waste ini gue kasih ini ya, kasih gambaran teman-teman ya. Bisnis waste management itu bukanlah bisnis yang murah untuk dikerjakan, gitu. Dan kenapa butuh Patriot Bonds itu ada hubungannya dengan bisnis ini. Itu ya, itu aja. Gue nggak mau sebut lebih banyak. Gitu. Kalau mau baca, gue sudah bahas soal waste management sudah sebulan yang lalu. Lu coba nonton, lu coba baca, itu emitennya apa aja. Nah, sekarang emitennya harganya berapa.
Udah terbang. Ya, begitu guys. Nah, oke, karena jadi yang nanya sih sebenarnya banyak ya. Ada Oh, ada kali banyak ada banget kali ini. belasan soalnya. Oh, ini Jadi banyak kita banget. Ada satu saham yang arah besok apa kok? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Coba Apa kok? Saya juga mau kok. ya, saham yang arah besok apa? Ayo, Nah, saya juga mau kok besok kalau ada. biasanya Saya yang arah BU tuh Bex, mau buat jajan. back ya, Bex. Oh, back. gue tahu LT. Gue LT besok ada. Eh, Han, Hah? lu coba ketik-tikannya back di Trading View deh. Kenapa? Coba lu Udah ketik ini? dulu. Iya, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Perseroda bukan? iya pasti roda. Ya, Terus ada jadi lu lihat TBK plus kelas kelas A. A. Itu Nah, Iya apa itu. ya? kelas A. Iya Bex juga Yo, besok kelas A ada gitu. berarti lu nomor satu nih, kelas A. Oh Dan gitu ya. ada yang kelas B. Lu coba apa ya? Ada yang kelas B kok. Apa ya? Nah, apa ya? Ada saham yang kelas B kok. Apa ya? Nggak ada. Nah, Oh, gua coba. BRI ada? BRI kelas B. Iya, Telkom kelas B. Oh, berarti ini Begas, bukan Begas. private share. Kalau kelas A itu private share ya? Preferred Oh, share. prefer. Jadi Oh, prefer. ya preferred share. Gitu. Ini baru ya? Iya, iya baru dari kemarin lah bisa dibilang. Oh, gue baru baru nggak sih. Nah, lu kurang riset sih, makanya bangun lebih pagi. Oh iya Nah, iya iya. itulah Hmm. gunanya kita temenan sama Hmm. lu, Vin. Iya. Ya, Kan ada makanya. anak yang bandel di kantin, ada yang di Iya betul. perpustakaan. Ya kalau semua Ya, di perpustakaan, kantin nggak laku dong. ya, Ah, nggak hidup. gitu ya konsepnya ya. Itu Gitu. konsepnya. Kan kita saling melengkapi. Oh Gue ya, itu. di kantin cari informasi. Nah, Hmm, lu di perpustakaan cari informasi. Kan informasi ada di mana aja. ya, betul. Itu nggak salah. Ya. Itu nggak salah sih. Cuma sekarang sekarang kan banyak orang yang main di saham Ya. FCA ya. Dan itu Iya. menurut gua agak sedikit mengerikan ya. Buat orang-orang yang maksudnya spekulan-spekulan ini gitu. Iya iya. Ya, Gue sekarang punya banyak yang bertanya begini, Vin. Banyak yang tanya sama gue gini. Untuk orang yang bener-bener kayak baru mau masuk ke pasar modal gitu, mau belajar, mau beli saham, apa langkah pertama yang perlu mereka pelajarin? langkah pertama cari influencer yang punya Ferrari. Itu yang pertama. Gitu. Gitu Lalu, sih. Lalu lalu belajarlah dari situ, gitu. Yang Bukannya punya begitu, Handi? Ferrari. betul Hmm, sekali. Yang punya ya. Ferrari ya. Kayaknya gue bener lagi. Gue dulu belajarnya juga gitu. Udah gitu nyangkut kena pom-pom. Nah, Oh, jadi gitu. belajar. Sejak itu gue jadi Hmm, belajar gitu. Apa kan ada bilang learn from the hard way. ya, gini. Gua jawab serius ya. Ini serius nih. Ini serius nih ya. Kalian harus belajar soal corporates ya. Itu kalian harus belajar gitu soal struktur pemegang saham. Kelihatannya remeh gitu, tapi itu yang bikin banyak saham beggar-beggar itu dari situ. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, belajarlah mengenai corporate actions. Itu yang Penting. banyak orang Nggak bisa. nggak punya gitu, nggak bisa gitu, karena dia nggak bisa menghubungkan di si A ke si B ke si C ke si D gitu. Jadi sebenarnya kan ibarat harga saham itu kan digerakkan oleh liquidity kan. Tapi back then again kan, kalau kita bicara soal liquidity harus ada storyline yang dibikin kan. Nah, kalian itu harus bisa menghubungkan storyline ini supaya menjadi sebuah rangkaian cerita yang masuk akal buat investor makan. Itu intinya. Sama sebelum kalian disuruh belajar sama Arvin, kalian belajar dulu basic pasar modal. Kenapa duit gua baru jual gua nggak bisa narik. Nah itu sama sama ini sih, sama kalau Oh, FC. kebanyakan cuan kena blokir biasanya. Ya, ya betul. Itu Nah, penting. itu penting, Emang harus. ada ya? Emang ada yang kayak gitu ya? Lo banyak itu. Oh. Itu Pokoknya banyak. cuan terus bahaya, Vin. Ya, pokoknya cuan terus bahaya. Kalau loss terus sih nggak masalah sih. Cuan Iya. Ya terus yang bahaya. gue lost terus gimana dong? Ada solusinya Nah, nggak kakak-kakak di sini? Kalau untuk hmm, lost terus gimana ya? Tolong ini dibantulah. Tolong dibantulah.
intinya gini. Oh, sama satu lagi Han, ini penting ya. Ini ada 143 orang nih ya. 138 orang nih. Milih mentor adalah milih ketika lu bertanya, dia bisa menjawab secara struktural dan lu paham jawabannya dia. Itu yang paling penting. Itu yang Cakep, itu yang cakep. paling penting. Kalau misalnya Itu dia cakep. dia ngomong ada emiten A nih, bagus gitu kan. Suruh dia jelaskan kenapa emiten ini bagus. Kalau dia bisa menjelaskan dengan baik dan lu bisa nangkep logikanya, nah di situ dia. Iya, Itu cakep. Kalau nanya gue gitu. cuma jawabnya jangan banyakan tanya Haka aja. Nah, nah, bentar, Nanti, bentar. Ini pertanyaan bagus nih. Ini pertanyaan bagus. eh, Kalau Nah, mentor cuan, member nggak cuan, cuan yang yang salah salah siapa kok? bro. Nah, Salah membernya. Salah membernya. salah membernya oh, Evin. Salah membernya. kalau Bukan salah Cuan perusahaan ya, mentornya. cuan gini, ya. tapi gini, perusahaan, lu sebagai pemilik perusahaan nih, pemimpin perusahaan, ya kan? Hmm. Kalau karyawan lu bikin kesalahan, salah siapa? Salah bosnya. Salah bos. Ya udah, Hmm. Jadi bosnya yang salah. Mentornya yang salah berarti. Dalam artian. Apa? tergantung sih. Kalau menurut gue gini, tergantung harus dilihat case-nya. Lah bisa aja mentornya cuan, membernya nggak cuan karena nggak diajak ya, bisa juga kan? Bisa. Bisa. Ya, jadi ya harus dilihat dong case-nya biar adil gitu. Ya makanya balik lagi kan. Maksudnya itu kan. Orang kan sekarang banyak berpatokan ke oh dia punya ini pasti bisa kaya gitu-gitu kan. Tapi back then again gitu kan. Ketika kita investasi itu kita butuh kayak apa sih dasar kita beli saham A, saham B, saham C gitu kan. Itu yang bikin kita bisa nge-hold panjang gitu. Nah, Iya, iya. faktanya nggak banyak orang yang bisa menjelaskan itu secara very detail dan ngerti bahwa di dalam itu ada sesuatu gitu kan. Ya kalau kita ngomong kayak kita ngomong kayak baca broker, oke kita ngerti baca broker segala macam kan. Tapi back then again logika di balik itu apa gitu. Itu yang perlu dipelajarin sih. Hmm, Makanya lebih penting setuju. adalah ketika lo tahu soal emiten ini bagus, lo harus cari tahu juga kenapa kok emiten ini bisa bagus. Karena itu akan menentukan return lo di masa depan. Itu sih menurut gua. Bagus Hmm, ya statement gua tadi? Betul, Bagus ya? bagus. Bagus cakep. ya? Ya, sip. Berarti gini loh, maksudnya ketika kalian terima informasi mau dari siapapun itu, misalnya ada satu saham, saham ini bagus. Yang penting untuk dilakukan adalah daripada sekedar kayak bertanya terus ke orang yang ngasih informasi, emang kenapa menurut lu bagus gitu? Emang ada cerita apa? Ada sesuatu daripada gitu, cobalah kumpulin, coba baca ya, maksudnya kayak di Stockbit gitu kan, udah banyak tuh informasi. Coba mulai baca dari profile company-nya, baca dari statistiknya ya, baca tentang market cap-nya berapa, terus pair-nya berapa, company-nya making money, making growth apa enggak. Coba dibaca untuk dapetin sense, untuk menilai sebuah perusahaan itu keseluruhannya apa. Terus udah gitu kan banyak berita-berita, coba dikumpulin lah berita, coba dilihat story-nya. Misalnya dia mau right issue, dibaca right issue itu apa. Terus kalau historical biasa right issue yang Yang bagus apa gimana? rasionya begini tuh bagus apa enggak, terus tujuan RI-nya untuk apa. Cobalah untuk membaca gitu, menganalisa sendiri. Jadi dari informasi yang didapat, kenapa itu penting ya menurut gue? Sebenarnya kayak lu masuk ke dunia bisnis ya. Lu masuk di dalam dunia bisnis, yang paling penting itu sense lu mau belajarin ilmunya, lu nggak bisa copy orang punya. Lu misalnya orang ini menjalankan bisnis yang sama, dia bisa berhasil, lu belum tentu berhasil. Jadi influencer yang berhasil pun, misalnya dia buka kelas nih ya, dia buka kelas, mungkin yang benar-benar jadi ngikutin jejak dia, yang benar-benar bisa jadi sukses dia mungkin 10 orang, karena banyak faktor lain penentu kesuksesan seseorang. Tapi kalau lu sendiri nggak punya sense, lu nggak tahu apa yang lu lakukan, ya udah pasti nggak bakal bisa berhasil. Ya, Hmm. betul. Maksud gua ya intinya kan untuk mendapatkan sense itu tidak akan bisa lo dapatkan ketika lo tidak membaca gitu. Ya, betul. Itu aja dan lo harus ngerti kenapa kok ini itu tidak misalnya ada orang ngomong informasinya A gitu. Tapi ketika lo ngerti sebuah hal ini itu kayaknya nggak mungkin deh bisa terjadi A ya. Lo cuma bilang ya informasi ini nggak valid gitu aja karena lo Ya. sudah punya dasar gitu. Hmm. Lu udah punya kerangka berpikir gitu loh. Hmm. Udah tahu basicnya. Sama itu lah, maksudnya banyak orang tuh gini, Vin. Males ah, susah. Terus, eh,
kok gue baca-baca mulu nggak bisa ya gitu. Nah sebenarnya yang dilakuin adalah kalian terus lakuin gitu. Hmm. Lo harus bisa nembus nembus batas itu gitu loh. Jadi kalau misalnya harga saham lagi naik atau harga kripto lagi naik, lu berusaha untuk lawan Break, arus gitu ya. nge-break. Lawan arus gitu. Oh Lawan arus jangan terus. dong. Gitu, oh enggak gitu Lu ya. jangan sambil megang megang rambut dong anjay. Oh, gue pikir kan gitu kan. Maksudnya gue Hmm. pikir lu mau kayak ikan salmon gitu kan, Oh melawan bukan. arus. Maksud gue tuh Oh, lu enggak, harus enggak. harus bisa jangan nyerah gitu loh. Ini hari ini Oke. nggak bisa, belum tentu besok nggak bisa kan. Hari ini nggak ngerti nih apa itu RI, tapi belum tentu kan besok kalau misalnya lu baca lagi. Apalagi kan sekarang kemarin aja gue baru ngomong 2 hari yang lalu ya sama Jo. Gue bilang baru baru aja gue ngomong. Apalagi sekarang tuh ada ChatGPT, ada Hmm. Gemini, ada AI gitu yang bisa ngebantu lu lebih gampang. Sekarang gini, lu nggak ngerti RI itu apa, terus lu cek di ChatGPT, dia Ya. kasih lu penjelasan, lu minta contoh, contohnya seperti apa. Bahkan sekarang perhitungan lu RI ini males lu ngitung eh, harga teoritis, apakah harganya menarik, itu bisa lo dihitung sama mereka gitu Hmm. kan. Yang penting kan lu tahu basic dasarnya seperti apa, itu yang menurut gua paling penting sih. Jadi jangan sampai banyak dari kita tuh karena lihat, wih orang ini keren ya gitu. Tapi kita nggak ngerti apa yang diomongin, ya itu jangan sampai seperti itulah. Oke guys, Ya, udah cukup. intinya kalau kalian nggak tahu, banyaklah membaca. Kalau misalnya gua sekarang bisa seperti ini, ya gua lebih banyak baca dari kalian dan bangun lebih pagi dari kalian, gitu aja bedanya. Betul Hmm, sekali. Nah, gue bergaul sama orang yang rajin membaca. Kita ngobrol. Karena kita enggak. minta rangkumannya. Nah, ini nggak asik ini memang orang-orang ini nggak asik. Eh Hmm. by the way, ini masih demonya masih lanjut ya dan masih rusuh. Jadi buat teman-teman yang masih di Masa, luar hati aja. Hati-hati di masa, jalan. Ya, Hmm. ya lagi agak sedikit rusuh lah. Tapi buat kalian yang masa di sih? jalan pulang, Ntar, coba gue cek hati-hati dulu. aja di jalan. Masih rusuh ya? Masih lu Hah? buka di Kompas Live TV gitu Oh, di dia YouTube. bilang ada yang nanya AI saham MMLP katanya kemungkinan dia listing. Nah, Makanya AI pun bisa salah kan. Balik lagi, kalian harus sering baca gitu ya. Juga bergaul lah. Sekarang banyak ya sekuritas ngadain acara-acara gitu. Ikutlah Iya, bergaul. ikut. Karena ngedapetin sense sama logiknya itu tuh butuh apa ya? Butuh pengalaman dan waktu lah untuk terus-terusan dapetin sense dan logiknya gitu. Yang masuk akal yang mana, yang ini yang mana. Enggak, ya itu AI-nya belum dikasih nama sama belum dilatih. AI-nya harus di training dulu. Ya, betul. Bahkan gini ya, bahkan gue pengguna ChatGPT lah. Bahkan gue untuk bisa supaya ChatGPT-nya itu apa ya? Saya Pinter. gue minta request riset apa gitu. Kalau mau sesuai gue tuh gue masih bentuk kerangka berpikir buat dia gitu loh. Kayak gitu. Jadi nggak bisa lu tiba-tiba masuk ke ChatGPT langsung nanya gitu. Pasti hasilnya nggak akan memuaskan, nggak maksimal. Oke guys, ini udah 20.45. Cukup ya. Iya, capek Live kita guys, hari capek ini. guys. Dan sebelum kita tutup, gue ingetin lagi jangan lupa follow IG-nya Nah Podium. Dan juga jangan lupa follow TikToknya Nah Podium juga di nah.podium. Dan juga subscribe YouTube-nya Podium. Dan jangan lupa hari ini kita kita upload video terbaru kita. Jadi silakan ditonton. Jika punya komentar apapun, silakan dikasih komentar di YouTube-nya. Dan jangan lupa like dan juga subscribe. Oke? So, thank you Sama Arvin. bantu share. Thank you Novi. Jangan Dan lupa bantu di-share juga. Bantu share ya. So, buat yang teman-teman masih di Jakarta dan masih di jalan tuh hati-hati pulangnya. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Oke? Thank you guys. Dadah. Bye-bye. Good night, everyone. bye. Bye. Ciao. Ciao.